Selamat datang di pelajaran ekonomi, materi skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Sebelum ke materi pelajaran, kita terlebih dahulu melihat beberapa barang dan jasa yang seringkali kita anggap menjadi kebutuhan yang harus kita penuhi. Berdasarkan gambar, mana yang menurut kalian barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kalian? Melihat jumlah barang dan jasa yang banyak, seringkali kita merasa bingung. Mana barang dan jasa yang harus terlebih dahulu dipenuhi? Agar kebingungan kita tidak berlarut-larut, dan juga tidak menyebabkan kita salah mengambil keputusan, kita harus bertindak ekonomi secara rasional. Tindakan ekonomi rasional, seperti yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya, yaitu tindakan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan rasional dan paling menguntungkan dengan memperhatikan manfaat dan nilai guna suatu barang dan jasa. Sekarang, kita akan belajar skala prioritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas adalah mendahulukan dan mengutamakan daripada yang lain. Jadi skala prioritas berarti menentukan kadar pentingnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau ada yang lebih penting, maka yang penting tersebut yang harus dicukupi terlebih dahulu. Contoh, seorang pelajar membutuhkan seragam sekolah, maka kebutuhan lain seperti handphone atau kaos untuk main ditunda terlebih dahulu. Stephen R. Covey membuat sebuah tabel yang memudah kita untuk menentukan prioritas dalam menyusun kebutuhan. Kuadran 1, kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Kuadran 2, kebutuhan yang penting tetapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Kuadran 3, kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Kuadran 4, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Berikut skala prioritas berdasarkan kisah salah seorang pelajar. Ahmad mendapatkan uang saku dari orang tuanya 1 juta rupiah per bulan. Agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, Ahmad memutuskan menyusun skala prioritas kebutuhan selama 1 bulan. Langkah pertama, Ahmad menuliskan semua kebutuhannya selama 1 bulan berdasarkan kepentingannya. Kemudian, Ahmad mengelompokkan barang dan jasa tersebut dengan menempatkan kebutuhan yang lebih penting dan lebih mendesak terlebih dahulu. Dengan menggunakan tabel skala prioritas. Berdasarkan skala prioritas, Ahmad kemudian menuliskan buku, pensil, pulsa, bensin untuk kebutuhan mendesak dan penting. Sementara yang dianggap kurang penting dan kurang mendesak, Ahmad menuliskan jalan-jalan dan potong rambut. Sekarang, lengkapilah kebutuhan Ahmad berdasarkan skala prioritas. Bandingkan pekerjaan kalian dengan pekerjaan teman kalian, apakah ada yang berbeda? Dalam menyusun skala prioritas memang bisa saja berbeda. Kebutuhan prioritas bagi teman kamu belum tentu prioritas bagi kamu, seperti bisa saja tas menjadi skala prioritas bagi kamu karena tas kamu sudah rusak, tapi bagi teman kamu yang memiliki tas masih bagus tentu, tas belum menjadi kebutuhan penting dan mendesak. Pada dasarnya faktor-faktor yang memengaruhi skala prioritas, yaitu kemampuan finansial atau tingkat pendapatan. Status sosial yang biasanya ditentukan berdasarkan profesi dan kelas sosial. Lingkungan, dalam hal ini lingkungan dipahami sebagai lingkungan sosial dan alam. Mari kita pelajari lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas dalam menentukan kebutuhan. Tingkat pendapatan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk membayar atau memenuhi kebutuhannya hidupnya. Contoh, bila kalian punya pendapatan di mana bagi seorang pelajar pemberian uang dari orang tua, pemenuhan kebutuhan akan berbeda antara yang diberi uang jajan sedikit dan banyak. Status sosial biasanya ditentukan berdasarkan profesi dan kelas sosial. Seorang guru akan berbeda kebutuhannya dengan petani, atau kebutuhan orang tua kalian yang berbeda pekerjaan atau kelas sosial dengan orang tua teman kalian, tentu kebutuhannya berbeda. Seorang pelajar akan berbeda kebutuhannya dengan pekerja. Lingkungan, dalam hal ini lingkungan dipahami sebagai lingkungan sosial dan alam. Misalnya seorang yang tinggal di gunung akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di pantai, atau orang yang tinggal di kampung dengan di kota. Anda yang berada di lingkungan sekolah akan berbeda kebutuhannya dengan yang berada di lingkungan pasar. Berikut manfaat ketika kita berhasil menentukan skala prioritas. Kebutuhan utama terpenuhi. Karena menyadari dan paham kebutuhan utama harus didahulukan dibanding membeli yang bukan prioritas. Sehingga kebutuhan utama dapat terpenuhi, setelah itu baru membeli kebutuhan selanjutnya.
Jangan sebaliknya, membeli kebutuhan yang kurang bermanfaat, tiba-tiba dipusingkan oleh kebutuhan utama yang belum terbeli. Keuangan terkelola dengan baik. Walaupun kamu memiliki pendapatan besar, bila tidak bisa menyusun prioritas bisa-bisa pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Mengukur kebutuhan dengan kemampuan. Dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting, kamu akan mengetahui seberapa besar kemampuan kamu untuk memenuhi kebutuhan. Keuangan lebih terkendali. Dengan membeli kebutuhan berdasarkan prioritas, keuangan menjadi lebih terkendali. Hidup lebih hemat dan mampu menyisihkan sisa uang untuk dana darurat atau kegiatan produktif lainnya. Setelah mempelajari skala prioritas dari pengertian, manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, jawablah lembar kerja berikut.